Gunung Semeru, pegunungan emas di poros alam semesta. Gunung Meru dalam mitologi Jawa adalah pegunungan emas yang berdiri di pusat alam semesta dan poros dunia. Gunung ini menjadi tempat tinggal para dewa. Gunung Meru adalah pegunungan 5 puncak yang suci untuk kosmologi Hindu, Zen, dan Buddha, dan dianggap sebagai pusat alam semesta secara fisik, metafisika, dan spiritual. Banyak kuil-kuil Buddha, Zen, dan Hindu dibangun sebagai perwakilan simbolis pegunungan ini. Dalam Buddhisme, Gunung Meru berada di pusat dunia dan matahari serta bulan berputar mengelilingi Gunung Meru. Pegunungan memiliki 4 wajah, semuanya terbuat dari bahan yang berbeda. Wajah utara terbuat dari emas, wajah timur terbuat dari kristal, wajah selatan terbuat dari lapis lazuli, dan wajah barat terbuat dari rubi. Menurut agama Hindu, Gunung Meru konon merupakan kediaman Raja Brahma zaman dulu. Dalam Jainisme ada 2 pasang matahari, bulan, dan bintang yang mengelilingi Gunung Meru. 1 set bekerja, set lainnya terletak di belakang Gunung Meru. Gunung Semeru juga merupakan gunung berapi tertinggi ketiga di Indonesia, setelah Gunung Kerinci di Sumatera dan Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat. Kawah di puncak Gunung Semeru dikenal dengan nama Jonggring Saloko. Sebelah selatan, kubah ini mendobrak tepi kawah menyebabkan aliran lava mengarah ke sisi selatan, meliputi daerah Pronojiwo dan Candipuro di Lumajang. Jonggring Saloko dalam bahasa Sanskerta adalah Meru Agung. Meru berarti pusat dari alam semesta, baik secara fisik maupun spiritual. Sedangkan Agung berarti sangat besar, atau bisa juga diartikan maha. Dari sinilah kemudian puncak Gunung Semeru diberi nama Mahameru. Dalam sejarah dan mitos Gunung Semeru dikisahkan, kehadiran Mahameru di timur Jawa melahirkan gunung-gunung lain yang lebih kecil. Beberapa di antaranya Gunung Lawu, Gunung Kelut, Gunung Wilis, Gunung Kawi, Gunung Arjuna, dan Gunung Kemukus. Mungkin karena inilah Gunung Semeru dianggap menjadi gunung yang paling agung. Bahkan sejarah dan mitos Gunung Semeru juga menceritakan bahwa gunung ini adalah bapak dari Gunung Agung Bali. Sejumlah misteri kerap menyelimuti wilayah Gunung Semeru, seperti halnya sebelum terjadi letusan lalu, di mana warga sekitar sudah melihat ada keanehan di aliran sungai di kaki gunung. Air yang mengalir jernih tiba-tiba berubah kecoklatan dan mendadak debit meninggi. Meski ada fenomena tersebut, warga belum menyadari akan ada letusan besar dari Gunung Semeru. Akan tetapi setelah melihat keanehan tersebut, warga mulai merasakan gempa kecil. Lalu tak lama kemudian suara dentuman terdengar. Menurut pengamat spiritual, letusan Semeru sejatinya untuk mengingatkan manusia untuk selalu ingat akan Sang Pencipta, dan untuk para pemimpin negeri agar eling lan waspada. Lalu bagaimana dengan para pribumi Gunung Semeru yang penuh dengan kepercayaan kepada Penciptanya? Artikel ini mencoba membaca secara historis fenomena keberagaman orang-orang Semeru yang tetap eksis hingga saat ini. Meski harus berhadapan dengan agama-agama lain di sekitarnya. Kekuatan budaya Jawa terletak pada sifatnya yang terbuka terhadap budaya asing yang masuk ke dalamnya. Mulder mengamini bahwa budaya Jawa memiliki kekuatan dan kemampuan integritas untuk menemukan jalan, serta menyesuaikan diri dengan dunia baru dan perubahan sosial.
Kekuatan istimewa tersebut adalah kemampuan budaya Jawa untuk tetap bertahan meski dibanjiri oleh gelombang kebudayaan yang datang dari luar. Dalam arus banjir tersebut, ia mempertahankan keasliannya. Pribumi Semeru sangat sadar serta bangga dengan kontinuitas kebudayaan mereka. Kebanggaan ini begitu mendarah daging, sehingga hampir semua bisa ditolerir, asalkan dapat diadaptasi dan diterangkan dari sudut pandang Jawa. Mereka tidak menganggap bahwa budaya-budaya baru yang masuk di tanah mereka sebagai ancaman, melainkan sebagai pengkayaan hasanah kebudayaan Jawa itu sendiri. Budaya yang akomodatif menjadikan pribumi Semeru begitu ramah bagi agama-agama baru yang mendatanginya. Namun demikian, 5 agama yang masuk di tanah Jawa, Hindu, Buddha, Islam, Kristen, dan Katolik tidak dapat menancapkan kukunya secara menyeluruh dan konsisten. Dan yang terjadi adalah proses sinkretisme antara agama-agama tersebut dengan budaya Jawa. Masing-masing agama mempengaruhi budaya Jawa dan demikian sebaliknya. Perjalanan panjang sinkretisme antara budaya Semeru dan agama-agama pendatang pada fase selanjutnya menciptakan varian keagamaan yang bernama agama Jawi. Agama ini merupakan hasil dari proses sinkretisme antara Islam, Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokal. Selain itu, muncul pula varian keagamaan Islam santri yang lebih condong kepada dogma dan purifikasi agama Islam. 4 varian terakhir ini tidak akan dibahas dalam artikel ini. Sejarah agami Jawi. Agami Jawi tidak muncul dari ruang hampa, melainkan lahir melalui proses sejarah panjang masyarakat Jawa itu sendiri. Pada masa awal, sebelum menerima pengaruh dari kebudayaan dan agama Hindu, suku Jawa mempunyai kepercayaan animisme dan dinamisme. Memuja roh nenek moyang, percaya adanya kekuatan gaib atau daya magis yang terdapat pada benda, tumbuh-tumbuhan, binatang, atau pada objek di sekeliling mereka yang dianggap sakral. Dalam pandangan Simuh, kepercayaan dan pemujaan seperti tersebut di atas belum termanifestasikan dalam bentuk agama secara nyata dan sadar. Hindu yang masuk ke tanah Jawa pada abad 4 merupakan agama yang bersentuhan pertama kali dengan budaya Jawa, meski kebudayaan Hindu Jawa baru tampak pada abad ke-8. Kedatangan agama Buddha yang dibawa oleh dinasti Sailendra dari Sumatera pada abad yang sama turut pula memperkaya hasanah keberagaman masyarakat Jawa pada masa tersebut. Kedua agama tersebut yang di tempat asalnya selalu berseteru didamaikan oleh kebudayaan Jawa yang terbuka. Berdirinya Candi Prambanan oleh pemeluk agama Hindu dan Candi Borobudur oleh umat Buddha yang berdampingan menunjukkan bahwa masyarakat Jawa mampu menaklukkan kedua pemeluk agama tersebut untuk hidup rukun dan damai dalam nilai-nilai budaya Jawa. Bahkan pada masa kerajaan Majapahit, kebudayaan Jawa mampu menghilangkan perbedaan antara Buddhisme dan Hindu-Siwaisme, serta menciptakan agama resmi baru yang bersifat sinkretis, yaitu agama Siwa Buddha. Dalam pandangan Jawa, Siwaisme dan Buddhisme adalah bentuk ungkapan yang berbeda dari realitas yang sama, yang pada hakikatnya identik. Selain pola sinkretisasi Jawa, Hindu, Buddha di atas, unsur-unsur Jawa juga terlihat dominan atas ajaran dan budaya Hindu-Buddha. Fran Magnis dan Suseno mencatat 4 proses Jawanisasi agama Hindu dan Buddha
dalam beberapa perubahan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa terhadap ritual, ritus, dan budaya agama Hindu dan Buddha. Pertama, perubahan fungsi candi-candi yang ada, selain sebagai tempat peribadatan, juga sebagai kuburan para raja atau nenek moyang yang telah meninggal. Sebagai perumpamaan, Candi Borobudur yang didirikan oleh umat Buddha Mahayana selain sebagai tempat ibadah, juga digunakan sebagai tempat pemakaman Raja Sailendra. Demikian halnya Candi Roro Jonggrang yang dijadikan pemakaman Raja-Raja Mataram yang beragama Hindu. Kedua, proses sinkretisasi agama Hindu dan Buddha oleh masyarakat Jawa adalah bentuk usaha Jawa untuk mempersatukan hal-hal yang berbeda. Mengukuhkan rivalitisme atas perbedaan-perbedaan formal, mempertemukan ajaran-ajaran yang substantif dan menolak setiap ajaran keagamaan yang eksklusif. Ketiga, distorsi praktik ritual Hindu-Buddha menyesuaikan dengan budaya Jawa, yakni ritual keagamaan yang ada harus bisa mencapai kesaktian para raja dengan jalan memperoleh baik kesaktian Siwa maupun Buddha dan menambahkannya pada dewa-dewa yang sudah diwariskan dari nenek moyangnya sendiri. Keempat, penggantian bahasa Sanskerta dengan bahasa Jawa kuno. Kisah pun berlanjut. Islam datang ke tanah Jawa melalui jalur perdagangan laut dari Sumatera dan Samudra Pasai. Kelompok Islam yang berdagang ke tanah Jawa tersebut berasal dari Gujarat di India yang memiliki pola keagamaan yang sufistik. Posisi mereka diuntungkan dengan kondisi penduduk pesisir pantai pada masa itu yang sangat bergantung pada perdagangan internasional. Sehingga dengan menerima Islam dapat mempertahankan para pedagang muslim agar mereka tidak pindah ke daerah lain. Jika penguasa lokal tersebut memeluk agama Islam, maka sedikit banyak mereka akan menerapkan ajaran Islam, khususnya dalam bidang perekonomian. Meski demikian, tingkat penerimaan ajaran Islam bergantung tidak hanya pada waktu pengenalan, tetapi juga pada watak budaya lokal yang dihadapinya. Di daerah pesisir pantai yang pada umumnya memiliki budaya maritim dan sangat terbuka terhadap kehidupan kosmopolitan, Islam dapat diterima lebih mudah dan dalam daripada di daerah pedalaman yang memiliki budaya agraris yang lebih tertutup. Adalah Sunan Kalijaga, satu dari 9 wali sangha penyebar agama Islam di Jawa, yang dipercaya sebagai orang yang mampu mensinkretiskan atau mengakulturasikan Islam ke dalam budaya Jawa sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat. Pada masa itu, Islamisasi dilakukan terhadap beberapa bentuk ritus dan festival rakyat seperti jimat Kalimasada, penggunaan istilah gapura untuk pintu gerbang candi yang diubah menjadi masjid dan lain sebagainya. Agami Jawi. Ajaran ketuhanan. Pandangan dunia Jawa berpijak pada pemahaman pembedaan antara dua realitas fundamental, yakni segi lahir atau lahir dan segi batin atau batin. Sebagai makhluk alam, manusia merupakan makhluk jasmani. Ia memiliki dimensi lahir. Kita mengenal dan memahami orang lain pertama-tama melalui dohirnya. Tetapi di balik dohir itu terselubung batin. Dunia dahir mengikat manusia dalam fenomena alam, bentuk-bentuk materi, segala sesuatu yang bisa dirasa, sukma, dan urip. Kemampuan manusia untuk menguasai unsur dohir dapat membantu mereka mencapai kebenaran yang tersembunyi atau batin dan esensi dari kehidupan. Pembedaan antara lahir dan batin
juga dapat merujuk pada dikotomi halus dan kasar. Batin, kenyataan dalam manusia secara hakiki bersifat halus, sedangkan dohir dan alam luar adalah kasar. Semakin unggul segi batin pada sebuah benda atau manusia, maka ia akan makin nampak halus. Sebaliknya, segala manifestasi yang kasar memperlihatkan bahwa orang itu terikat pada alam dohir. Mulder menambahkan bahwa inti penting dari agami Jawi adalah kebatinan, yakni pengembangan kehidupan batin dan diri yang terdalam dari seseorang. Kesadaran bahwa batin adalah kenyataan yang sebenarnya terungkap dalam spekulasi tentang makrokosmos atau jagat gede dan mikrokosmos atau jagat cilik. Gerak diri harus mengalir dari luar ke bagian dalam, dari penguasaan yang dohir ke pengembangan yang batin. Dari menjadi sungguh-sungguh sadar terhadap situasi sosial sampai menjadi peka terhadap kehadiran kehidupan dan perwujudan kehidupan itu di dalam batin. Jika manusia sudah mencapai dunia batinnya, maka ia tidak hanya mencapai kenyataannya sendiri, melainkan kenyataan yang ilahi. Karena sesungguhnya jiwa manusia atau sukma merupakan dasar batinnya, seperti sering diungkapkan jiwa ilahi yang menyeluruh atau yang sukma. Tujuan tertinggi dari spiritualitas agami Jawi adalah persatuan hamba dengan Tuhan atau manunggaling kawula Gusti yang bisa dicapai melalui praktik kebatinan, yakni usaha yang terpusat pada diri dan meletakkan diri di dalam aku atau ingsun sejati pada pusat dari segala penilaian. Dalam penelitiannya tentang serat wirid Hidayah Jati karangan Raden Ngabeira Nggowarsita, Simu menjelaskan bahwa manusia berasal dari Tuhan, oleh karena itu harus berusaha untuk dapat bersatu kembali dengan Tuhan. Kesatuan kembali antara manusia dengan Tuhan di dunia bisa dicapai melalui penghayatan mistis. Akan tetapi kesatuan yang sempurna antara manusia dengan Tuhan menurut wirid Hidayah Jati sesudah datangnya masa ajal atau maut. Manusia yang sanggup mencapai penghayatan kesatuan dengan Tuhan akan menjadi orang yang waskita dan menjadi manusia yang sempurna hidupnya, yaitu orang yang tingkah lakunya mencerminkan perbuatan-perbuatan Tuhan. Lantaran Tuhan bersabda, mendengar, melihat, merasakan segala rasa, serta berbuat mempergunakan tubuh manusia. Dalam keadaan kesatuan seperti itu, manusia berhak mengakui sebagai Tuhan, karena Tuhanlah yang berbicara mempergunakan mulutnya. Pengaruh Islam juga masuk dalam konsep ketuhanan agami Jawi yang tampak pada penyebutan istilah-istilah teologis seperti Gusti Allah yang diucapkan dalam dialek Jawa, Kanjeng Nabi Muhammad dan para Ambiya. Penganut agami Jawi juga meyakini bahwa Gusti Allah adalah pencipta alam semesta. Mereka meyakini bahwa tiada Tuhan selain Tuhan itu sendiri, Gusti Allah Engkang Maha Esa, dan mengucapkan bismillah sebelum memberikan keputusan penting. Meski demikian, kebudayaan Jawa kuno yang animistis dan dinamistis tidak bisa dihilangkan begitu saja. Bahkan kebudayaan tersebut mampu memberi warna tersendiri bagi agama Islam, Hindu, dan Buddha. Banyak tokoh-tokoh muslim dan masyarakat seperti wali sangha, kiai, dalang, ataupun dukun dilabeli sebagai orang suci meski mereka masih hidup. Ketika meninggal dunia, maka mereka menjadi pepundhen dan menjadi objek ziarah kubur. Hal yang sama terjadi juga pada ajaran asli Hindu dan Buddha.
Banyak dewa-dewa yang diubah perannya oleh orang Jawa, seperti Dewi Sri, istri dari Dewa Wisnu yang berubah menjadi Dewi Kesuburan Tanah. Secara umum, Kuncoro Ningrat mencatat bahwa kepercayaan agami Jawi asli mencakup kepercayaan terhadap roh leluhur, lelembut, setan, denawa, memedi, widodari, dan tuyul. Adapun ajaran tentang kosmogoni atau kang dumadi, kosmologi atau bawana agung, eskatologi atau akhiring zaman, dan ratu adil berasal dari ajaran Hindu-Buddha. Sedangkan konsep tentang kematian dan hidup sesudah mati dipengaruhi oleh ajaran Islam. Karenanya menurut Mulder, orang Jawa menganggap bahwa ritual formal agama Hindu, Buddha, dan Islam adalah ritual pribadi seseorang untuk menghadap Tuhannya. Sebagai bentuk konsekuensi dari anggapan ini, ajaran agami Jawi lebih menekankan pada kebaikan kehidupan manusia di dunia dengan berbagai dimensinya daripada ajaran eskatologi itu sendiri. Ritus religius agami Jawi. Sistem ritual dan seremoni keagamaan Jawi sangat berbeda dengan dogma agama Hindu, Buddha, ataupun Islam. Penganut agami Jawi menilai bahwa salat 5 waktu, puasa Ramadan, atau berdoa di kuil bukanlah hal yang penting untuk dilakukan. Mereka seringkali meninggalkan ritual-ritual resmi tersebut. Ritus religius sentral orang Jawa adalah selamatan, suatu perjamuan makan seremonial sederhana. Tuan rumah mengundang para tetangga, kawan, dan tokoh agama dan masyarakat. Makanan yang dihidangkan diletakkan di depan para tamu undangan untuk diberkati oleh tokoh agama dengan mengutip beberapa ayat Al-Quran dan doa-doa berbahasa Arab dan Jawa. Besar kecilnya biaya, sedikit banyaknya undangan yang hadir, dan perlengkapan yang digunakan dalam selamatan tergantung pada tingkat urgensi hajatan yang digelar dan kemampuan finansial si empu hajat. Di antara banyaknya ritual selamatan yang ada, hajatan pernikahan dan doa untuk orang yang telah meninggal dunia adalah bentuk ritual yang paling penting. Adapun waktu penyelenggaraan selamatan tergantung pada keseharian masyarakat di suatu wilayah tersebut. Di masyarakat petani, selamatan biasanya digelar pada masa pracocok tanam dan pasca panen. Sedangkan di masyarakat Muslim Jawa, selamatan biasanya diadakan pada saat peringatan hari-hari besar Islam. Selamatan dapat diadakan untuk tolak bala, memohon keselamatan seseorang yang akan melakukan perjalanan jauh, dan sebagainya. Selamatan mempunyai makna penting dalam agami Jawi. Ia mengungkap nilai-nilai luhur dalam masyarakat Jawa, yaitu kebersamaan, ketetanggaan, dan kerukunan. Selain itu, selamatan juga menimbulkan suatu perasaan kuat bahwa semua warga desa adalah sama derajatnya satu sama lain. Kecuali ada yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi seperti lurah, pegawai pemerintah dari kota, dan orang-orang yang lebih tua. Nilai-nilai ini lebih lanjut berkembang pada wilayah yang lebih luas. Sebagai contoh, dalam sistem kekerabatan Jawa, keturunan dari ibu dan ayah dianggap sama haknya, dan warisan anak perempuan sama dengan warisan anak laki-laki. Praktik keagamaan Jawi yang juga penting adalah nyekar dan sajen. Ritual pertama adalah bentuk penghormatan kepada roh leluhur dan orang-orang yang telah meninggal dengan berziarah ke kuburan mereka. Sedangkan yang kedua adalah makanan berupa nasi contong,
ayam dan telur yang dihidangkan di atas bambu yang dibelah. Adapun ritual-ritual yang lain secara umum adalah tirakat, tapa brata, samadhi, dan pertunjukan wayang. Perkembangan agami Jawi. Pengamalan ritual-ritual keagamaan yang telah dipaparkan di atas mendorong penganut agami Jawi untuk mengeksplorasi lebih dalam esensi kehidupan dan keberlangsungan spiritualitas mereka. Kesadaran ini kemudian memunculkan ide tentang keharusan adanya gerakan atau kelompok spiritual kebatinan kejawen. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, muncul puluhan bahkan ratusan gerakan dan ajaran mistik agama baru atau aliran-aliran baru dalam agama-agama lama. Meski ditentang oleh beberapa kalangan, jumlah mereka dari tahun ke tahun semakin bertambah. Rahayu, rahayu, rahayu.